Ana Abid Al-Muzakki. Nama saya Abid Al-Muzakki. Abid ahli ibadah, Al-Muzakki orang yang suci. Umur 12 tahun. Mau menanya Ustadz, kapan ana bisa boleh jadi imam? Ada hadis dalam Sahih Bukhari. Kitab hadis paling tinggi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan ada seorang anak laki-laki jadi imam. Waktu dia jadi imam itu maaf cakap bagian belakangnya terbuka. Lalu kemudian ada seorang perempuan di belakang mengatakan, carikan kain menutup belakang anak itu. Umur anak itu 7 tahun. Sekarang Ananda Abid Al-Muzakki umurnya 12 tahun. Boleh tak jadi imam? Mengapa di tempat kita anak kecil tak jadi imam? Karena senapang angin belum berpotong. Sedangkan di Arab anak kecil dikhitan. Maka saya mengajak kita semua untuk mengkhitan anak kecil begitu lahir dikhitan dengan sunatron. Ikuti program sunatron bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pagi sunat, siang bisa akad. Sunatron itu ditemukan oleh orang Melayu asli Riau, tapi barang ini dijual di Malaysia. Wa'atan. Akhirnya Wa'atan berpikir, kenapalah di luar negeri yang memakai, kenapa tidak pulang? Balik dia ke Riau. Yayasan Tabung Wakaf Umat bekerja sama, maka setiap hari Jumat bukan kedua diadakan sunat massal. Saya ikut dan saya diserahkan untuk pemotongan pertama oleh, itulah yang saya belum sanggup sampai sekarang. Takut saya potong habis semuanya. Jadi takut kalau diserahkan bukan ahlinya. Sunatron, logo sunatron begini. Sunatron. Jadi anak-anak kalau sudah disunat bisa dia jadi imam berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Ini nanti kalau bulan suci Ramadan banyaklah anak-anak tahfiz jadi imam, anak-anak sanawiyah. Wah, makmum mulailah di belakang. Apa imam kita ini masih anak-anak, belum nikah lagi, kenapa jadi imam? Pak, dia memang belum nikah, tapi dia hafal 30 juz. Apalah nikah 3 kali, juz amma pun tak lewat. Adapun nikah tak nikah itu nomor 14. Coba tengok dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, nikah tak nikah nomor 14 menurut mazhab Syafi'i. Jadi anandaku kalau sudah berkhitan, bacaannya bagus, tentu izin dengan imam ratib. Imam ratib itu imam tetap. Jadi kalau kata imam tetap, Pak Imam tetap, boleh aku maju? Langkahi mayatku, katanya. Kau carilah masjid lain, nak. Tapi kalau kata dia, Pak, aku hafal 5 juz, Pak, majulah, nak. Karena nanti kalau aku mati belum tentu ada pengganti, majulah, nak. Itulah imam yang ada dalam sinetron religi. Kebanyakan imam nih sampai mati tak mau digantikan. Apa enaknya jadi imam? Saya setiap sholat masjid asal suruh jadi imam, pura-pura batuk. Ustaz jadi imam ya? Besar tanggung jawab jadi imam. Makanya kalau ada anak-anak muda mau jadi imam, silakan jadi imam. Harus ada regenerasi. Bagaimana menghadapi ketika difitnah dan yang memfitnah malah merasa terzolimi? Saya difitnah orang, dipostingnya gambar saya di FB, otak-atiknya muka saya ini. Saya BAP ke Polda. Saya datang ke Polda, pasal pencemaran nama baik. Kata orang Polda, nanti Bapak Ustadz kalau melapor ini jadwal ceramah gimana? Dipanggil ke persidangan. Saya siap, jadwal ceramah kita pending. 2 kali saya datang ke kejaksaan.
Datang saya pertama, dia tak datang. Pas saya tanya, kemana dia Pak? Main ceret. Datang yang kedua, gitu juga. 2 kali saya datang, saya batalkan ceramah 2 kali, udah berhenti. Untuk yang sekitar Pekanbaru. Untuk yang nasional, saya tak perkarakan. Karena saya tahu dia tak akan ditangkap. Jadi kita tak boleh diam. Antum kalau dia niaya orang, diajak orang, jangan diam. Jadi ada namanya tes psikologi. Ada orang didudukkan di atas pentas, dibuat 3 grup naik ke atas. Namanya tes psikologi. Grup yang pertama memuji. Oh, cantiknya, gantengnya. Grup yang kedua mulai megang-megang. Oh, grup yang ketiga mulai menjambak, menari. Rupanya kita kalau tak bersikap, kecenderungan manusia akan menginjak-injak kita. Itulah maka dalam Islam tidak hanya sekedar ada akhlak, maaf, ridho, tawakal, ikhlas, tapi dalam Islam juga ada hukum. An-nafsu bin nafsi, dihilangkannya nyawa kau, hilangkan pula nyawa dia. Al-ainu bil aini, dicucuknya mata kau, cucuk pula biji mata dia. As-sinnu bis sinni, dipatahkannya gigi kau, patahkan pula gigi dia. Al-juruh qisas, dilukainya kau, lukai juga dia. Tapi ayat itu jangan potong, ada sambungannya. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, Allah berikan balasan. Jadi keseimbangan antara hukum dan akhlak. Inti ajaran Islam itu 3. Pertama akidah, kedua hukum syariah, ketiga akhlak. Itulah yang terkandung dalam hadis iman, Islam dan ihsan. Hadis Jibril alaihissalam. Bagaimana ketika sholat berjamaah mendapati imam bacaannya panjang, sedangkan kita ada hajat yang harus dipenuhi dalam waktu dekat? Apakah boleh melepaskan diri dari berjamaah dari imam tadi? Belum ada rasanya saya sholat di Pekanbaru ini imam melebihi 15 menit tadi. Antum mau cepat-cepat kemana? Tunggu aja selesai. Belum ada Pekanbaru ini imam yang panjang-panjang itu tadi. Tapi andai terjadi antum di airport sholat di airport, sementara sudah mau keberangkatan, mau boarding, maka solusi terakhirnya adalah mufaraqah. Sholatnya tak dibatalkan, mufaraqah, memisahkan diri sama dia, langsung rukuk sendiri, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Karena pilot tak mau menunggu imam, belum ada pilot menunggu imam. Gimana Pak pilot berangkat gitu? Bentar, baru 2 rakaat. Mana itu? Tapi rasa-rasanya belum ada lagi yang imam panjang betul sampai antum terhalang. Tapi andai terjadi, maka antum mufaraqah, memisahkan ini. Bukan sholatnya dibatalkan, antum tetap selesaikan sampai salam tapi tak ikut imam. Mufaraqah juga terjadi kalau bacaan imamnya tak betul, batal Al-Fatihah. Nah, maka antum mufaraqah. Apa doa amalan ketika kita lagi kubur atau lagi kafir? Apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Seminim-minim wirid. Kalau ada di antara antum mengamalkan wirdul latif, bagus. Ada yang mengamalkan ratib al-haddad, bagus. Ada yang mengamalkan ratib al-aqtas, bagus. Seminim-minim wirid itu maksudnya dibaca habis subuh sama habis maghrib. Habis subuh, habis maghrib. Habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam. Seminim-minimnya baca 10. Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Rabbil falaq sekali, Rabbin nas sekali. Awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Akhir ayat kursi, akhir Al-Baqarah dari lillahi ma fis sampai akhir 3 ayat. Habis itu sholawat, habis itu istighfar, habis itu sholawat, habis itu la ilaha illallah. Sudah di-share suara. Kalau bisa baca, kalau tak bisa baca, dengarkan aja suara yang sudah di-share. Dengar aja di subuh. Mohon maaf kalau saudara kita bisa baca, dengar aja. Lama-lama dengar, nanti lama-lama teringat, lama-lama
Kami dari grup Hadroh Kepulauan Teluk Piai Pesisir Kecamatan Kubu. Apa betul gendang dan buka yang kami mainkan ini haram hukumnya untuk dimainkan Pak Ustadz? Ahlinu hazan nikah. Kalau kalian nikah jangan diam-diam. Pak, kalau nikah jangan diam-diam ya Pak. Ibu setuju? Tidak katanya. Ahlinu hazan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid. Buat akad nikah di masjid. Akad nikah bagus di masjid. Adik-adikku nanti kalian akad nikahnya di masjid insyaallah. Amin. Wadribu alaihi biddufuf. Pukulkan gondang. Itulah dalil memukul gondang hukumnya boleh. Kelempang kelempung kelempang kelempung kelempang kelempung. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Jangan, kadang lagunya udah bagus, backing vokalnya salah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Datang belakang la 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 itu kan tidak. Jadi nasyid bagus. Mudah-mudahan grup nasyid Hadroh yang ada di Kubu ini semakin bagus insyaallah. Nanti kalau akad nikah anaknya pakai nasyid, pakai Hadroh. Jangan lagi pakai keyboard tunggal penyanyi nyorok pendek yang menonton atu-atu. Menengok kate meniti ai liu. Balik ke rumah meniti ai mato. Terlambat golak itu kok. Itu namanya golak delay. Saya sudah menikah 15 tahun. Tapi seiring waktu sudah tidak cinta lagi. Sekarang saya hanya melakukan kewajiban sebagai istri dan rasa kasihan di hari tua. Apakah saya berdosa Pak Ustadz? Perempuan punya hak. Namanya khuluk. Apa namanya? Khuluk pakai ain. Khala'a yakhla'u. Khuluk artinya lepas. Kalau saya menyuruh orang melepas bajunya, ikhla. Apa kata Allah waktu menyuruh Nabi Musa melepas selopnya, sendalnya? Baca ayatnya. Ikhla na'laik. Buka sendal. Waktu dia naik ke atas Bukit Tursina. Perempuan punya hak namanya khuluk. Kalau suaminya pecandu narkoba, berselingkuh, bolehkah perempuan khuluk? Boleh. Datang ke pengadilan agama, mengisi formulir, dia mau lepas, namanya khuluk. Tapi kalau suaminya soleh, baik, digugatnya ke pengadilannya mau khuluk, dijaga, tanya Pak Hakim, kau mau khuluk? Iya Pak Hakim. Kenapa? Enggak maco suamiku ini. Aku mau dia pakai celana jeans. Aku mau dia anak fang. Maka tak bergoncang tiang aras saking murkanya Allah SWT. Ihtazza asyur rahman. Jadi khulu itu boleh kalau suami itu melanggar aturan Allah. Jelas? Jadi kalau suami ibu baik, sopan, ibu jaga-jaga aja lah. Sementara malaikat maut datang. Aku bang sebetulnya udah tak tahan aku sama kau. Tapi kan aku tengok kau sholat, baca Quran baik, sabar-sabarkanlah menunggu. Kabarnya malaikat maut udah sampai simpang Arengka udah. Bagaimana mengambil hikmah dari kejadian? Karena setiap kejadian ada hikmah di baliknya. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 500 tahun sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi memahami takdir ini mesti baik-baik. Gara-gara banyak orang salah paham tentang takdir, maka ada yang memenggal rukun iman jadi limu. Itulah dia Mu'tazilah yang disabik Dek Buya Jil Fatullah tadi.
Karena banyak orang menyalahkan takdir. Wang dia pun tidak salat subuh. Takdir Allah jago jam 8. Apa hukum? Gara-gara banyak orang nan mengkambing hitamkan Tuhan melalui takdir ikolah salah satu sebab kenapa Mu'tazilah. Kamu bukan membela Mu'tazilah. Ngakat masalah takdir iko. Sudah berusaha al-kasbu wal ikhtiar, tapi terjadi apa yang terjadi? Bawa sepeda motor, dikunci banyo muko belakang, dikunci stangnya, dibawa pulau rantai basi panjang, diikekkan ke batang pohon kayu. Pulang pengajian, sama-sama pokok kayunya hilang. Takdir. Ini awalnya usaha ikhtiar, usaha, doa, tawakal, maka sabar. Tapi kecicilan tak tentu arah, kunci diletakkan di stang pai, diambil orang, itu tidak bisa disebut hukum pencurian. Karena hukum pencurian adalah benda yang terjaga, terpelihara, terkunci, diambil orang. Kalau itu namanya hukum apa? Kecicilan. Tak bisa pas ditanya, kenapa motormu hilang? Takdir. Itu kesalahan. Itu hukum sebab akibat. Kuliah dikirim dari kampung, orang tua pagi ke sawah, masih jaleh, iko orangnya, iko kabaunya. Ketika pulang, tidak bisa dari bantu, sama bantuannya. Begitulah orang tua di kampung mencari pitih untuk nyekolahkan anak. Anak di kota gaya bukan main. Na'udzubillah pulang hamil. Ditanya oleh orang tua, "Mana aku hamil?" Ikut takdir Allah. Kalau begitu memahami takdir, hilanglah hukum rajam, hilanglah hukum curi. Takdir itu pada usaha yang sudah optimal. Pakai hijab, pakai jilbab, tak mau pacaran, menjaga kehormatan, tiba-tiba datang perampok masuk ke rumah, na'udzubillah, diperkosa. Takdir tak terelakkan. Dan kita katakan sabar menerima takdir ini. Anak gadis yang baik, perang antara Slobodan Milosevic dengan Ali Izzet Begovic, Serbia dengan Bosnia Herzegovina. Maka datang pertanyaan ke Syekh Yusuf Qaradawi, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang hamil akibat pemerkosaan tentara Serbia? Apakah boleh diaborsi, digugurkan? Kata Syekh Qaradawi, tak boleh gugurkan anaknya, sebab dia tak berdosa. Biarkan anak itu lahir, perempuan itu sabarkan dengan takdir. Tapi dengan penuh kesadaran. Hidup ini ada pilihan. Ambok ini ada pilihan. Antara ceramah duduk atau berdiri. Antara teruskan ceramah atau berhenti. Ini pilihan. Pada pilihan ini kita mesti pilih yang baik. Pacaran atau tidak pacaran. Keluyuran atau tidak keluyuran. Jalan atau tidak jalan. Kita punya pilihan. Ada saatnya kita tidak bisa memilih. Menjadi orang Minangkabau. Itu pilihan atau tidak pilihan? Tidak pilihan. Karena dulu malaikat tidak ada datang waktu kita dirahim. Aku ingin jadi orang Minang apa orang bule? Enggak. Menjadi orang Minangkabau ini adalah takdir. Kita terima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingin ilmu yang diberikan oleh Ustadz Abdul Samad itu dinilai bersanad, maka malam ini banyak strategi dakwah Ustadz Abdul Samad, YouTube Ustadz Abdul Samad, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha Ustadz Abdul Samad yang ambo ambil. Kemudian malam ini ambo minta diijazahkan dari Ustadz Abdul Samad langsung. Itu yang pertama, agar ilmu ini bersanad dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bacaru menyadarkan mohon orang, dipersingkat pertanyaannya Pak Afas. menyadarkan kemudian mengembalikan orang-orang yang berpaham bahwa dia tidak perlu bermazhab ini. Yang satu ijazahnya ijazah ammah. Ijazah ammah itu artinya
ijazah secara umum. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati kama ajazani masyaikhi. Aku ijazahkan semua buku-bukuku, riwayat-riwayatku, ceramah-ceramahku, muhadarah-muhadarahku kepada semua jamaah yang hadir ini. Jawabnya qabiltu, aku terima ijazah. Kemudian yang satu lagi ijazah khusus, satu hadis musalsalat bil awwaliyah. Haddatsani Syekh Mahmud Abu Hashim an Syaikhihi Muhammad Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki an Syaikhihi bisanadil muttasil ila sahabi al-jalil Abdullah bin Amr ibn al-As an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Aku dengar hadis ini dari Syekh Mahmud Abu Hashim, beliau mendengarnya dari Sayyid Muhammad, Sayyid Muhammad mendengarnya dari Sayyid Alawi, Sayyid Alawi mendengarnya dari Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki, dengan sanad bersambung kepada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, Allah menyayangi orang yang mengasihi saudaranya, sayangilah makhluk yang di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan memintakan rahmat untukmu di bumi. Satu ijazah ammah, satu khusus musalsalat bil awwaliyah. Tentang masalah apa tadi yang kedua? Ustaz Jal Subhat. Ustaz Jal Subhat itu langsung Ustaz Jal entah inyoy Subhat atau ini. Manhajuna manhajul bayan, begitu kami diajarkan di Azhar. Manhaj kami adalah manhaj bayan. Kita jelaskan saja. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah bisa kau paksa manusia ini untuk percaya padamu? Tak bisa. Nabi pun ada juga yang tak percaya pada dia. Abu Jahal, Abu Lahab, munafikun, itu selalu ada. Jadi kita ini hanya menjelaskan saja. Uzma menjelaskan ilmu beliau, Ustadz Somad menjelaskan khilafiyah, Ustadz Jel menjelaskan. Setelah itu manusia bebas untuk memilih. Uzma mengirim putra beliau ke Tarim untuk belajar mazhab Syafi'i, untuk bertalaqi, supaya pulang nanti menjelaskan ini ahlu sunnah wal jamaah, ini belajar kitab, ini membaca hadis. Jadi caranya ke depan, maka masukkan anak ke pondok pesantren. Tentu masing-masing punya manhaj. Darul Muwahhidin itu manhaj menerapkan mazhab supaya tak berkelahi tentang mazhab. Jadi Ustadz Jel berpikir macam mana supaya anak-anak ini familiar dengan mazhab-mazhab ini. Maka ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Diajarkan usul fiqih, bagaimana istimbat hukum, diajarkan metodologi pemahaman baca kitab kuning. Kemarin ada Ustadz dari Darun Nuhat ke Pekanbaru, kami buat pelatihan baca kitab. Dari pesantren mengirim 3 orang utusan, dibuatkan dari Darun Nuhat. Kiai dari Darun Nuhat cerita, kami kerjasama dengan Pondok Uzma di Payakumbuh, mengirimkan guru-guru kitab kuning. Sudah lama Pak Ustadz, dari sejak dulu. Ini salah satu usaha untuk mengenalkan mazhab kepada masyarakat supaya mereka punya pengetahuan, punya pemahaman. Itulah yang bisa kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Siapakah Said Qutb? Apakah kitabnya bisa kami pakai jadi referensi? Karena ada teman saya bicara bahwa pendapatnya sedikit menyimpang. Dia pegawai Dignas di zaman Presiden Gamal Abdul Nasir, ditugaskan ke Amerika untuk belajar kurikulum pendidikan nasional. Sampai di Amerika, dia tengok orang Amerika pesta bola. Kenapa kalian pesta? Hari apa ini? Karena ada orang mati di Mesir ditembak. Orang yang mati itu Hasan al-Banna. Hasan al-Banna meninggal ditembak saat sedang ceramah. Meninggal. Dipelajarinya,
Akhirnya dia tertarik, dia pun masuk ke dalam Ikhwanul Muslimin. Pulang dia menjadi orang yang sangat militan. Lalu kemudian dia dianggap ancaman bagi negara, maka dia pun dimasukkan penjara oleh Gamal Abdul Nasir. Di penjara dia menulis tafsir, judulnya Fi Zilalil Quran. Ditulisnya di muqaddimah, Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang pernah merasakan. Lalu kemudian dengan keindahan sastranya itu, tafsir itu dicetak. Tapi belum selesai, hanya beberapa juz dibaca oleh Presiden Irak. Hanyut dia membaca tafsir itu, saking indahnya kata-katanya. Macam kita membaca kapal tenggelamnya kapal Panderwick. Itu novel Tenggelam Kapal Panderwick, kalau kita sedang baca, seolah-olah kita sedang berada di dalam kapal itu, dipukul ombak, dipelas gelombang, menetes air mata membayangkan ucapan Hayati kepada Zainuddin. Kau miskin, aku pun susah, kalau kita nikah tak akan bahagia, kata Hayati. Akhirnya Hayati pun menikah dengan Aziz. Itulah antum nih, asik membaca WhatsApp aja, bacalah novel itu. Akhirnya Presiden Irak ini jatuh cinta dengan kitab. Diteleponnya Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir, ya, sudah kubaca tafsir Said Qutb itu, kabarnya kau penjarakan dia. Betul? Bagaimana kalau hukumannya jangan hukuman mati? Jadi hukumannya turunkan sedikit, penjara seumur hidup aja, biar selesai tafsirnya. Boleh, kata Gamal. Dibawakanlah pena sama kertas untuk buat surat minta maaf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini minta maaf kepada Gamal Abdul Nasir. Saya kutub, kau tak jadi hukum mati. Terus buat surat minta maaf. Apa kata dia? As-sabbabatul lati tashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk yang sehari semalam bersaksi mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tidak layak untuk menulis meminta maaf kepada pemimpin yang zalim. Tak mau dia minta maaf. Nanti kau dihukum mati, gantungan, gantunglah. Pagi pas mau dia digantung itu, datanglah petugas ngasih tahu, Gamal, pesan Gamal Abdul Nasir, saya ditugaskan kepada kau Said Qutb. Nanti sebelum kau digantung, ucapkan la ilaha illallah ya, kata yang ngasih tahu. Ustadz yang di penjara kan. Nanti sebelum digantung kau ucapkan la ilaha illallah ya. Senyum Said Qutb. Apa kata dia? Aku ini digantung karena la ilaha illallah. Kau mengajarkan la ilaha illallah karena hanya untuk. Aku ini digantung karena la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah inilah aku digantung. Kau digantungkannya hanya untuk mencari makan. Kau menyempurnakan sandiwara ini. Kenapa dia berani menghadapi tiang gantungan? Yang bercerita ini ulama besar, singa podiumnya Mesir, Syekh Abdul Hamid Kishk namanya. Cari nanti videonya di YouTube banyak. Namanya Syekh Abdul Hamid Kishk. Syekh Kishk, imam besar Masjid Abbasiyah. Syekh Kishk sezaman dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pagi sebelum dia digantung tuh datang Nabi Muhammad SAW mengabarkan tak sabar ingin berjumpa dengan Said Qutb, bahwa ada beberapa pemikiran tak bisa dihukum. Kata orang, ada beberapa yang mengkritik. Di antara yang mengkritik adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Bisa antum cari tulisan kritik Syekh Yusuf Qardawi tentang pemikiran Said Qutb. Jelas. Akhirnya dia pun meninggal dunia, digantung oleh rezim Gamal Abdul Nasir. Semua
permainan catur selesai. Main catur, ada queen, ada king, ada kuda, ada banteng, ada pion. Begitu permainan selesai, semua akan masuk dalam kotak yang sama. Mana Gamal Abdul Nasir? Mati. Mana Said Qutb? Mati. Mana Hasan al-Banna? Mati. Semua akan menghadap Allah, tinggal mempertanggungjawabkan. Dunia panggung sandiwara.